Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, sore, dan siang. Tergantung video ini diputar pada Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya akan membahas menentukan profil kayu. Namun berdasarkan atau dibatasi oleh lendutan. Kan Bapak dan Ibu pasti tahu ini kayu, ya, diberi beban, dia pasti melendut. Nah, ya, ini kayu, perhatikan. Nah, udah gitu diberi beban sama beban pusat atau beban merata, ya, terserah. Ini soalnya beban pusat, ya. Nah, kayu itu akan berdeformasi seperti ini. Nah, ya kan? Nah, pada saat dia berdeformasi atau berubah atau dia melendut, kan melendut. Nah, itu dibatasin supaya sampai sejauh mana diperbolehkan. Nah, diperbolehkannya itu ini 1/360 dikali bentangannya. Itu yang maksimum. Kalau melebihi itu nggak boleh. Nah, itu dibatasi. Tujuannya apa? Supaya kita nggak kena kepala atau mobil bisa masuk. Nah, itu penting juga karena lendutan. Sekarang kita bahas. Jadi kita menentukan profil kayunya dibatasi oleh itu. Kemarin kan kita dibatasi oleh tegangan-tegangan lentur, ya, tegangan lentur. Pada saat bebannya begini kan terjadi tegangan lentur kan. Serat bawahnya tertarik, serat atasnya tertekan. Nah, itu tegangan-tegangan lentur. Nah, sekarang dibatasi oleh lendutan. Nah, karena dia dibatasi lendutan, jadi Bapak harus mengetahui dulu berapa sih lendutan ini terjadi, ya. Nah, di dalam mekanika teknik sudah saya bahas. Ini contohnya seperti ini. Ini contoh. Kemarin lagi, kalau Anda sudah menguasai mekanika teknik untuk beton, kayu, baja, itu akan mudah, ya. Karena dasarnya mekanika teknik dulu. Ini ada beban. Ini beban P. Ini adalah setengah L, ya. Kita lihat. Nah, ini A, ini B. Nah, oke. Nah, untuk mencari reaksi RA, kita sudah tahu semua adalah P/2. Ini juga sama. P/2. Kenapa P/2? Karena dia tengah-tengah. Tapi kalau P-nya bergeser ke sini, ya nggak segitu. Jadi pakai sigma momen saja. Ini pakai sigma momen pasti dapat ini. Kenapa saya nggak jelaskan lagi? Karena ini di mekanika teknik, ya, supaya mempercepat saja, ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi di sini, ya. Yang terjadi adalah bidang momennya seperti ini, ya. Bidang momennya seperti ini. Ini adalah 1/4 PL. Ini T. Nah, kita lihat, betul nggak bidang momennya seperti ini? Bidang momen seperti ini. Kita lihat momen di T. Kembali lagi mektek, bukan sigma momen di T, ya. Berapa besarnya momen di titik T? Nah, besarnya momen di T adalah RA dikali setengah L. RA-nya berapa? P/2 dikali setengah L. Berarti 1/4 PL. Nah, oke, ya? 1/4 PL, ya. Nah, ini bidang momennya. Karena kita mencari lendutan, maka bidang momen ini
bidang momen ini, kembali lagi ya, bidang momen ini kita jadikan beban. Wah, kok jadikan beban? Akibatnya dia merupakan beban merata kayak gunung. Karena dia dijadikan beban, maka dia dibagi EI. Ya, dibagi EI. Ya. Nah, artinya kita seolah-olah mencari lagi. Ya. Seolah-olah mekanika tarik lagi, tapi ini bidang momen yang dijadikan beban. Karena kita mau mencari berapa lendutan yang terjadi. Ya kan? Nah, sekarang gini, kita mencari lendutan terjadi. Kita cari dulu resultante ini kan. Di sini adalah R1. Ini A, ini B. Jelas. R1 itu sama dengan luas segitiga ya. Luas segitiga. Jadi luas segitiganya adalah, atau bukan R1, R saja di sini. Supaya sesuai dengan yang Bapak dan Ibu miliki. Jadi kan sebelum saya jelaskan ini udah saya berikan ke Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak tinggal baca-baca saja untuk memahami. Tapi kalau umpamanya dikasih begitu saja, saya yakin lah Bapak dan Ibu gak akan agak susah memahami. Kalau dengan adanya YouTube ini mempercepatlah memahaminya, karena nanti bisa berulang-ulang kan, diulang-ulang gitu. Kita lihat R-nya itu adalah setengah, kan luas segitiga itu adalah setengah kali alas paling tinggi. Alasnya berapa? Alasnya adalah L. Ya. Tingginya berapa? 1/4 PL per EI. Ini sama dengan 1/8 PL kuadrat per EI. Jadi beban-beban ini bisa diwakili oleh ini karena dia beban merata. Ya. Nah, karena dia beban merata sudah menjadi beban terpusat dan titik beratnya di tengah-tengah, maka karena dia simetris, ya tinggal bagi dua. Berarti di sini adalah RA, di sini adalah RB. Ya, kita lanjutin lagi. Maaf tadi ada kesalahan teknik. Nah, berarti beban-beban merata ini kan sudah kita kita ubah ke beban terpusat. Nih, resultantenya adalah R. R-nya itu adalah 1/8 PL kuadrat per EI. Ya. Oke. Nah, kalau ini adalah seluruh segitiga ini ya. Nah, yang ini itu seluruh segitiga. Namun kalau segitiga ini saja berapa? Nah, adalah dibagi dua. Berarti ini adalah R1 aksen. Kalau dibagi dua ini berarti 1/16 PL kuadrat per EI. Ya kan? Nah, ini tuh karena dia titik berat, ini adalah jaraknya adalah berapa? Ini adalah 2/3. 2/3. Kalau ke ini 1/3 ya, sorry. 1/3. 1/3 dikali setengah L ya. Jadi sama dengan 1/6 R. Perhatikan. Dari sini ke sini. Ya. Nah, kita sudah dapat ini. Nah, kalau ini merupakan beban, kita lihat. Ya. Ya. Ada beban ini, dia pasti mengendut kan?
melendut. Nah, ini melendut. Ini adalah lendutan T yang terjadi. Nah, untuk mencari lendutan terjadi adalah momen T ya sama dengan lendutan yang terjadi adalah ini RA-nya kan tadi kan ini dibagi 2, berarti ini RA-nya adalah juga 1/16 PL per EI. Nah, ini juga sama 1/16 PL per EI. Kenapa? Karena ini dibagi 2 kan, karena dia simetris, jadi gampang aja bagi 2 karena dia bebannya simetris terus juga sama ya. Tapi kalau dia segitiganya enggak sama kaki, ya beda ya. Ingat, ini segitiga sama kaki, ininya sama ininya. Kalau sama kaki kan kakinya sama. Kalau ya. Nah, sekarang kita cari di sini. Ini adalah RA aksen dikali setengah L dikurangin R1 aksen dikali 1/6 L. Ya, kita lihat. Kita bawa ke sini. Momen T aksen sama dengan lendutan yang terjadi. Kita lihat. Nah, RA-nya berapa? 1/16 PL pangkat 2 per EI. Perhatikan. Dikali berapa? Setengah L kan? Dikali setengah L ya, dikurangin 1/16. Ini 1/16 ini R1 ya, R1 PR per EI. Ini PL kuadrat ya, per EI ya, ini dikali dikali ini ya, 1/6 L. Perhatikan ya, perhatikan, didapat ini dikali ini adalah 1/32 PL pangkat 3 per EI dikurangin PL pangkat 3 per 96 EI. Nah, kita ubah 96 EI. Berarti ini adalah 3 PL kuadrat 3 ya, dikurangin ya PL pangkat 3 sama dengan 2 PL pangkat 3 per 96 sama dengan 1/48 PL pangkat 3 per EI. Berarti lendutan yang terjadi ini sebesar adalah 1/48 PL pangkat 3 per EI. Ini adalah lendutan yang terjadi untuk konstruksi seperti ini, lebarnya
5 meter, bebannya 100 kilo, profilnya seperti ini. Kita rancang. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Kita lihat. Jadi yang terjadi seperti, tapi yang ini kita dibatasi oleh ini. Ya. Nah, berarti lendutan izin yang diperbolehkan adalah 500 dibagi 300 sama dengan ini, kita ubah ke berapa? Ke senti. Kenapa ini? Karena ini satuannya senti semua kan? Ini satuannya senti. Kita ubah. Terus kita masukin 1/48. Bebannya berapa? 100. L-nya berapa? 500 pangkat 3. Terus E-nya berapa? 100.000. Nah, I-nya itu kan kita sudah tahu. I-nya itu karena dia seperti ini, maka I-nya itu adalah 1/12 BH pangkat 3. Kita telan aja ya. Karena kan kita ilmu terapan, jadi kita pakai saja. Dapatnya dari mana? Ya, panjang lagi di ceritanya ya. Pokoknya karena kita ilmu terapan, kita studinya di teknik lingkungan, kita hanya memakai rumus aja. Yang penting kita ngerti filosofinya. Ya. Terus 1/12 B H pangkat 3. Ya kan? Ini kan EI. Kita masukin ke sini semua. Ya, supaya gampang. Berarti ini 500 dikali 48, kita segitiga ya. Gini ya. Dikali 100.000. Nah, terus dibagi, ini kesini kan lagi 300 dikali 100 dikali 500 pangkat 3 sama dengan 1/12 B. Hanya berapa? Hanya itu 2B. Hanya itu adalah 2B pangkat 3. Kita ubah lagi ini aja. Jadi 1/12 B pangkat 3 1/12 B pangkat 3 1/12 B H pangkat 3. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, kemarin itu saya sudah memberikan, pas saya bikin YouTube-nya ternyata ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Kesalahannya itu ada pangkat. Kita lihat ya. Ini kan 1/12 B H pangkat 3, karena rumusnya ini kan 1/12 B H pangkat 3 kan. Sedangkan H-nya itu adalah 2B. Ya kan? Berarti ininya B-nya pangkat 4. Ya. Ini adalah berarti 1/12 B pangkat 4 dikali 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Ya, mohon maaf ya. Nah, sekarang ini kita selesaikan dulu. Diselesaikannya itu adalah 0,00064. Nah, ini kita tarik ke atas ya, dikali 8/12. Ini kan 1/12 kali 8, 8/12. Ini sama dengan 1/B pangkat 4. Ingat pangkat 4 ya, bukan pangkat 3. Saya mohon maaf ya. Jadi tolong yang saya sudah share
dikoreksi ya, tolong dikoreksi ya. Saya baru tahu hari ini ya, mungkin pikir kemana-mana mungkin, saya mohon maaf ya. Nah, sekarang kita dapatkan B pangkat 4 nya itu sama dengan 2343,75. Berarti B nya sendiri adalah, kita bagikan, ini kan B pangkat 4 ya, kita supaya nggak pusing ya, ini aja tolong, supaya dia B, maka kita kalikan 1/4 kalikan, berarti ini B nya utuh, ininya adalah 234 ya, 23443,75 dipangkatin 1/4, berarti B nya itu sama dengan 6,957 cm. Berarti kita katasin, berarti ini menjadi 7 cm untuk lebarnya. Berarti ya, H-nya itu kan 2B, berarti 2 kali 7, berarti ini adalah 14 cm. Oh, berarti profil kayunya, Kika ini kelihatan Kika? Mohon maaf. Berarti profil kayunya ya, H-nya itu 14 cm, B-nya itu 7 cm. Ini yang Anda pesan di material supaya tidak melebihi ini. Nah, sekarang kita cek ya, kita cek apakah yang terjadi kalau kita menggunakan 14 hanya B-nya 7, apa yang terjadi? Kita lihat lagi ya. Jadi tegangan yang terjadi kalau kita menggunakan ini, kita lihat, kita kan dapat 1/48 PL pangkat 3 per EI. Nah, kita masukkan 1/48, P-nya berapa? 100, L-nya berapa? 500 pangkat 3, E-nya ini adalah 100.000 ya. Ini adalah 1/12, ini panjang ya, 1/12 kan BH pangkat 3, B-nya berapa? 7, hanya itu 14 pangkat 3. Perhatikan, yang saya sudah share salah ya, ini diubah. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu 1,626 cm. Perhatikan. Jadi dengan kita menggunakan profil ininya adalah 7 cm, ini adalah 14 cm, lendutan yang terjadi itu adalah 1,626 cm. Nah, yang diizinkan apa? Kita lihat, ini lebih kecil, perhatikan, daripada 500 dibagi 300. Ini sama dengan 1,67 cm. Perhatikan. Ini yang diizinkan ini, tapi yang terjadi ini, berarti ini aman. Nah, itu saja ya. Mohon maaf, mohon koreksinya ya. Untuk tadi ini B pangkat 4 bukan B pangkat 3 ya. Tolong koreksinya. Nanti Bapak juga cari. Jadi Bapak pesan di material itu adalah kayu yang 7 cm
tingginya 14 cm untuk beban seperti ini. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata salah. Terima kasih.